Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhanku yang terkasih. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu secara pasti tentang waktu kematiannya. Sehebat apapun seorang peramal dan sekuat apapun kekaluk yang diandalkan oleh manusia, tidak akan mampu menolongnya untuk tahu secara pasti tentang kapan kematian akan datang menjemput hidupnya. Hanya Tuhan Yesus saja yang tahu secara pasti tentang saat kedatangan kematiannya. Untuk membuktikan kebenaran ini, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mempersiapkan ruangan perjamuan terakhir bersama mereka. Dan pada waktu perjamuan terakhir itulah, Yesus membuka kedok akan sebuah rencana pengkhianatan yang berujung pada kematian atas dirinya yang dilakukan oleh murid-muridnya sendiri. Ketika berita waktu kematiannya disampaikan pada saat perjamuan malam, semua muridnya kaget dan spontanitas bertanya satu sama lain tentang rencana pengkhianatan yang berujung pada kematiannya itu. "Bukan aku ya Tuhan?" tanya beberapa murid. Yudas juga tidak tinggal diam. Dengan penuh kemunafikannya, Yudas juga bertanya kepada Yesus, "Bukan aku ya Rabi?" Dengan berdalih dan berpura-pura tanya, Yudas lalu pergi meninggalkan meja perjamuan bersama, tanpa membangun niat untuk mengubah rencana pengkhianatannya terhadap Yesus. Para murid Yesus pada akhirnya kembali kepada satu kesadaran penuh bahwa Yesus adalah kebenaran. Karena itu perkataannya pada perjamuan terakhir tentang waktu kedekatan kematiannya pasti benar. Dengan membeberkan fakta kebenaran tentang waktu kematian atas dirinya, Yesus sesungguhnya menginginkan para muridnya, secara lebih khusus Yudas Iskariot, agar lebih mengoreksi diri dan bertobat untuk berpaling dari setiap niat dan tindakan jahat yang membunuh. Sama saudara dan saudariku yang terkasih, momen malam perjamuan terakhir yang Yesus rayakan dengan para muridnya dan malam ini kita kenangkan bersama-sama adalah momen berahmat untuk masing-masing kita membongkar setiap niat dan tindakan jahat dalam hati dan pikiran kita dan siap untuk membersihkannya. Ketika kita belajar jujur dan terbuka di hadapan Tuhan dan sesama, mengakui dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan, maka Tuhan pasti membersihkan hati kita dari berbagai aspek kehidupan kita yang kotor, mulai dari emosi kita, cara kerja kita, sampai kepada cara berpikir, cara berbicara, serta cara bertindak. Sama saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai Tuhan dan Guru, Yesus rela melupakan segala bentuk dosa para muridnya, membersihkan dan menguduskannya melalui pembasuhan kaki mereka. Di sini Yesus mau membuktikan kepada para muridnya bahwa Dia tidak hanya sebatas mengajar tentang pengampunan, tetapi melakukan tindakan pengampunan itu sendiri. Semangat pengampunan ini harus ada dalam setiap hati kita sebagai hamba yang setia dan berkorban untuk melayani. Mari di tengah situasi hidup yang tak bersahabat akibat virus corona ini, kita dipanggil untuk saling mengampuni sebagai titik dasar bagi kita untuk mengasihi dan melayani. Tuhan akan lebih bersedih hati kalau di tengah situasi wabah virus corona ini masih ada Yudas Iskariot baru yang selalu berdalih dan berpura-pura tanpa dosa, lalu meninggalkan meja perjamuan Tuhan tanpa membangun niat untuk bertobat dari kesalahan yang sudah diperbuatnya. Tuhan sekarang menantikan kejujuran dan keterbukaan hati kita masing-masing di hadapannya. Amin.